dirikan itu. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya yang melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Jikalau kamu tetap percaya dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudaraku, suster-suster, anak-anak yang saya kasih. Kalau boleh pada kesempatan 2 tahun kita mengenang Mama Esi ini, saya memakai analogi ini untuk perayaan kita pada malam hari ini. Mama Esi dan mungkin juga kebanyakan di antara kita boleh kita analogikan sebagai prolog. Prolog itu satu bagian
dari buku, kalau kita mau membaca buku sesudah prakata, ada prolog, lalu bab demikian ya, lalu kemudian ada epilognya. Penting ada prolog untuk membaca bagian demi bagian dengan perspektif tertentu, untuk mendalami bab demi bab dengan perasaan-perasaan tertentu. Tapi juga prolog itu penting, karena sesudah kita membaca seluruh buku, kita akan diantar lagi kepada permulaan, supaya kita tidak berakhir dengan keterkejutan begitu saja dan bubar. Tapi prolog itu selalu mengikat apa yang di akhir, sekali lagi menganalisis dengan mendalam isi dari seluruh buku itu, dan kemudian memberi kita perspektif yang lebih luas tentang apa yang dibaca. Demikian saya mau mengantar khotbah kita pada malam hari ini dengan analogi ini. Adalah juga buku, maka Mama Isi adalah juga salah satu prolognya. Kalau lingkungan ini juga diibaratkan satu buku dengan lembaran-lembaran, dengan banyak bab demi bab, maka Mama Isi adalah juga salah satunya prolog untuk itu. Tetapi saya mau mengatakan hanya beberapa hal terkait dengan Mama Esi. Sebelum Mama Esi, kita semua tahu prolog dari keyakinan iman kita adalah Yesus. Dan semua orang mesti punya nalar ke sana. Kalau mau mendalami isi hidupnya, mau punya pandangan tertentu atau perspektif tertentu tentang apa yang mau dia jalani, mau dia kelola dengan orang lain atau untuk orang lain, dia pertama-tama harus yakin bahwa Yesus memberi dia basis dari imannya. Yesus memberi dia juga basis dari pengharapan-pengharapannya, dan Yesus sendiri adalah ekspresi dari cinta kasih atau kegiatan-kegiatan yang juga bermuatan dengan rasa peduli, kasih sayang, dan semua yang mau memberikan untuk dirinya untuk orang lain. Yang tidak terlalu panjang. Banyak orang mengharapkan hidupnya di atas 80 tahun. 2 tahun yang lalu Mama Esi mengakhiri atau dipanggil Tuhan dalam usia sebelum sampai pada itu. Tetapi itu kan bukan perhitungan berapa usia kita yang mau dikatakan oleh orang seperti Mama Esi adalah bagaimana dia melibatkan dirinya sesudah dia belajar banyak dari yang dia anuti bagi Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kedua, kalau betul Mama Esi percaya betul pada Yesus, dan kemudian dia mulai juga mengelola banyak hal di sekitar dia dengan keadaannya, dalam keadaannya yang juga serba terbatas. Saya percaya bahwa Tuhan berkenan pada apa yang dia mulai dengan langkah kecil, termasuk dengan urus anak-anak yang banyak sekali. Ada sebagian anak yang kemudian juga dipercayakan Mama Esi untuk saya bantu, saya urus. Bagian ini juga mau saya sharingkan bagaimana Mama Esi dengan kata-katanya, dengan kedatangannya, yang berusaha meyakinkan saya bahwa ini pekerjaan Tuhan. Suatu hari saya masih di kantor lama di Menlu, pindah ke kantor Dua Bangga sana. Jam 2, panas sekali, panas sekali. Mama Esi dia ojek ke sana. Dia telepon beberapa kali, tetapi karena saya lagi ada
sifat Mama Esi ya, spontan, dan dia tidak perlu takut bahwa orang tersinggung atau apa, karena dia punya tujuan. Itu yang saya mau sampaikan. Pater, di rumah saya anak-anak sudah beberapa hari tidak makan. Kalau Pater mau lihat, datang lihat sendiri, gitu ya. Jadi coba datang lihat sendiri, nanti sore saya ke rumah Mama. Tapi begitu ya, saya mau mengatakan bahwa orang tua ini, almarhumah, dia tidak peduli bahwa jam 2 siang dia sendiri mungkin capek, saya lihat dia capek sekali, tapi demi anak-anak dia mau bertemu dengan orang lain supaya anak-anak itu selamat. Selamat juga dalam arti makan dan minum. Selamat juga dalam arti mereka rasa nyaman di rumah ini. Apa yang disampaikan kemudian pada saya itu yang membuat saya juga yakin bahwa orang ini memilih jalan ini dengan keyakinan yang sangat mendalam. Apakah dia cerita pada suster dan anak-anak atau tidak, saya kurang tahu. Tapi suatu hari di SOS, ketika dia datang berkunjung dan kami bincang banyak hal, dia tanya, Pater, mereka ini nanti tamat SMA kemana? Saya tanya, beberapa mau kuliah Mama. Ada Pater uang tidak? Kita berdoa dan demikian. Tuhan pasti memberi jalan. Pater harus percaya. Ini bagian yang luar biasa ya dari Mama Esi. Pater harus percaya bahwa ini bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan Pater. Ini pekerjaan Tuhan yang Dia izinkan supaya kita ambil bagian di dalamnya. Kalau Dia punya pekerjaan, percaya bahwa Dia akan menyediakan semua kemungkinan supaya pekerjaannya itu terwujud. Mama, bapak-bapak, saudara-saudara, kalimat ini terekam dalam diri saya dan menjadi keyakinan juga dari pekerjaan-pekerjaan saya. Sejak itu saya tidak ragu-ragu dengan semua pekerjaan kemanusiaan karena Mama Esi. Terima kasih Mama. Dalam hal ini Mama adalah guru iman yang mendidik saya supaya tidak ragu-ragu dalam pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan. Kami banyak bercerita bahwa dalam banyak hal anak-anak itu datang tepat atau tidak tepat waktunya, mesti dengan tangan terbuka harus diterima. Baik atau tidak baik waktunya harus diterima. Bukan karena ada apa-apa di rumah, ada apa-apa di yayasan, ada apa-apa di dompet kita. Memang banyak kali tidak ada apa-apa. Yang ada adalah keyakinan bahwa tadi itu ini pekerjaan Tuhan. Dan kalau pekerjaannya Dia adalah Dia juga bertanggung jawab menyediakan semua kemungkinan supaya pekerjaannya itu terwujud dan selalu terwujud dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, rupanya itu menjadi bagian penting dari pengalaman Yohanes yang diekspresikan dalam kata kebenaran yang memerdekakan. Semua orang yang yakin dengan pengalaman-pengalaman ini, dia akan menjadi orang merdeka dalam pekerjaannya. Dia tidak akan dibelenggu oleh kekhawatiran. Dia tidak akan dibelenggu oleh kekecewaan. Karena yang dia bantu mungkin tidak lagi peduli dengan dia, tidak ucapkan terima kasih pada dia. Orang macam itu tidak akan peduli. Banyak orang yang dibantu kemudian pergi dan pergi begitu saja. Tetapi orang yang merdeka, dia melanjutkan pekerjaannya dengan jiwa tenang, dengan keyakinan yang lebih besar lagi. Dia tahu bahwa orang yang dia bantu banyak kali juga pergi dan menceritakan yang tidak baik tentang dia. Tetapi karena dia merdeka, dia mengatakan, Tuhan, saya hanya hamba-Mu. Ya, Engkau percayakan melakukan pekerjaan ini. Dan karena itu dia berjalan terus dalam keyakinan itu sampai
akhir hayat. Ada beberapa saudara di sini satu hari, kalau yang masih ingat ya, kita diskusi di satu loko kecil di SOS. Waktu itu juga Mama Esi sangat gelisah dengan beberapa anak yang dalam arti tertentu tidak patuh ya, sedikit nakal, melawan, jahat. Tapi saya lihat Mama itu memang sungguh Mama mengampuni, dan di akhir pertemuan kami dia mohon Pater doa dan berkati kita semua dan juga ini anak-anak. Saya melihat orang ini tunduk di hadapan Allah yang berdaulat atas nasib banyak anak di sekitar kita yang tidak bisa mengelola hidupnya sendiri atau keluarganya. Bukan karena tidak mau urus. Ada banyak keluarga memang yang saya lihat angkat tangan dalam kesulitan yang sangat besar. Dan orang seperti Mama Esi menurut saya adalah orang yang sengaja dipilih Tuhan supaya dititipkan di tengah-tengah kita, supaya kita juga beroleh berkat karena orang seperti itu mampu berdedikasi. Orang seperti itu mampu memberi diri secara total, lupa dengan diri sendiri. Dia selesai dengan diri sendiri. Dia sakit, dia kecewa, tetapi dia bilang semua itu bukan untuk diri saya. Untuk anak-anak ini saya dipanggil Tuhan untuk mengabdikan diri. Mungkin juga dia tidak terlalu urus dengan bapak di rumah yang juga sakit-sakit ya, dengan anak-anak dan banyak cucu juga, tapi dia melihat ada lebih banyak anak lain lagi yang kalau tidak diurus mereka tidak akan jadi apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudara, yang ketiga, bagian ini yang menjadi juga inspirasi dari kitab Daniel yang kita dengar tadi. Siapa sebenarnya yang harus kita tunduk? Dalam kedaulatannya kita harus tunduk. Dan dengan itu kita boleh yakin bahwa kita berkualitas dalam kehidupan iman kita. Cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah inspirasi lain dari prolog-prolog orang-orang yang membantu kita untuk punya perspektif tertentu, membuka lembaran-lembaran dari cerita-cerita kita, pergumulan-pergumulan kita di bidang apa saja hari ke hari, ekonomi, politik, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Kita Daniel menempatkan di atas segala-galanya Allah yang harusnya kita tempatkan sebagai cantelan. Pada Dia kita bergantung, menggantungkan seluruh pengharapan kita, keyakinan kita, bidang ekonomi, politik, atau apa saja, hanya pada Dia. Dan tidak bergeser, tidak melenceng. Ada tantangan, ada godaan, mereka tidak bergeser. Teguh dengan itu, dan karena itu kita belajar dari mereka, mereka menjadi bagian awal dari kesaksian-kesaksian iman yang membuat banyak orang yakin bahwa memang demikian kita mesti menjalani kehidupan kita. Bagian dari prolog ini penting sekali supaya orang tidak sembarangan melihat siapa yang mesti menjadi andalan tertinggi, yang mesti dianuti tertinggi, cantelan satu-satunya, yakni Allah yang Maha Kuasa. Dalam godaan kesehatan yang sangat besar, saya percaya Mama Esi juga tidak lari ke dukun-dukunnya. Sampai akhir hayat, kita semua tahu dia memasrahkan seluruh hidupnya kepada Allah yang berdaulat juga atas kematiannya. Bagian itu ditulis dengan sangat bagus oleh keluarga
di situ janganlah gelisah dan seterusnya pada bagian yang tulisan ditempel di belakang makam ini. Yang kedua dari bagian terakhir ini sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, Mama Esi rupanya tidak pernah takut juga dengan yang disebut dengan omongan orang, ya, dengan banyak hantaman kesulitan. Dalam ilustrasi kitab Daniel itu ngomong tentang api, bara api, amarah, kemarahan sang raja, orang-orang di sekitar yang menghujat dan mengarahkan dia kepada arah yang lain, tetapi dia tidak melenceng. Dia teguh pada dasar keyakinan yang dalam, bahwa pelayanan ini walaupun kecil saya mesti lakukan sampai akhir hayat. Dan kita boleh percaya bahwa Tuhan memahkotai semua orang yang setia pada perkara-perkara seperti ini dan mau menjalankannya dengan ikhlas hati sampai akhir hayat. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita semua juga mengambil bagian dalam cerita kita dari hari ke hari. Semua orang hendaknya juga menjadi prolog, suami pada istri pada suami, pada anak-anak, sebelum kegiatan apa saja dibuka, sebelum banyak hal lebih terbuka lebar dalam keluarga dengan banyak entah kegembiraan, sukacita atau persoalan dengan banyak penderitaan, lembaran-lembaran itu mesti juga ditatap dengan jiwa besar. Mesti didoakan dengan roh yang dimurnikan selalu. Mesti dipikirkan bersama-sama dengan pikiran-pikiran merdeka. Bagian yang dikatakan oleh Injil Yohanes, kemerdekaan itu hanya datang dari Yesus. Maka marilah kita belajar untuk juga saling mengingatkan, saling menguatkan, supaya perjalanan kita sampai pada akhir sebagai orang-orang merdeka. Mari kita semua berdiri membaru.